ونستغفره على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم فقال تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى أيضا فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات بالحسنة تمحوها Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan, tidak bosan-bosannya kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dari tahun kemarin, puasa kemarin, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua, yang dengan kesempatan itulah kita dapat hadir ke masjid ini dalam rangka memperbanyak amal soleh sebagai bekal kita nanti apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh amal soleh yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita hadir ke masjid ini memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita. Semoga dosa kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan ikutan kita. Dengan bacaan salawat ini kita semakin kenal kepada beliau. Dengan bacaan sholawat ini kita semakin tahu, semakin dekat kepada beliau lahir dan batin. Dengan bacaan sholawat kita ini juga Rasul semakin kenal, semakin ingat kepada kita bahwa kita ada umatnya yang jauh dari sana. Tidak pernah kita mengenal Rasul, tidak sejaman kita Rasul, tetapi kita yakin, hakul yakin kepada beliau, ajaran beliau, kita taat dan patuh kepada beliau. Ini adalah suatu keimanan yang sangat-sangat luar biasa. Semoga kita mendapat syafaat di zaman akhir. Jemaah Jumat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan, semoga seluruh bapak-bapak yang hadir ini diberkahi Allah hidupnya lahir batin, dimudahkan segala usahanya, disampaikan segala niat dan usahanya untuk meraih rezeki yang banyak, sehingga dengan adanya kita punya rezeki, kita bisa dapat berinfak sedikit demi sedikit. Kalau kita sudah dapat berinfak, tentu apa yang kita rencanakan untuk umum seperti masjid, berwudu dan sebagainya bisa kita laksanakan. Tetapi apabila kita tidak mempunyai ekonomi dan sebagainya,
bagaimana kita untuk berinfak, bagaimana kita untuk membangun fisik dan psikis. Dari itulah makanya kita doakan bagi pedagang-pedagang, semoga laris usahanya, mudah usahanya, diberikan Allah rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan, di mana kita sama-sama mendengar para ustaz-ustazah muballigh-muballighah di dalam puasa kemarin. Sasaran semuanya amal ibadah kita itu iman, Islam, sedekah, infak dan semuanya la'allakum tattaqun. Tidak ada lain. Semoga orang bertakwa. Maka Jumat yang berbahagia ini kita tutup mungkin barangkali ketakwaan ini itu adapun tema atau judul yang ingin kami sampaikan pada Jumat ini ada 5 pesan takwa. Mudah-mudahan yang 5 ini berkesan bagi kita, bisa dekat kita kepada takwa atau kita menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa yang pertama? Takwa yang pertama, at-taqwa wa qalbun taqiyun ila Allah. Orang yang bertakwa yang pertama itu selalu dan taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja pun ia berada. Baik itu ketika di masjid, ketika berdagang, di ladang, mencari ikan, di mana saja dia selalu taat dan patuh kepada Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah memang dekat kepada takwa dan apalagi sudah masuk kepada takwa itu, makanya Al-Quran banyak mengatakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, akan dibukakan kepada kamu pintu rezeki, akan dibukakan kepada kamu furqan, memberi yang hak dengan batin. Makanlah yang hak kita, jangan dimakan yang hak orang. Ambillah hak kita, jangan diambil hak orang. Itulah Islam, ajaran Islam lazim. Jemaah Jumat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan. Adapun pesan takwa yang kedua, at-taqwa wa qalbun tahawwifun ila Allah. At-taqwa wa qalbun tahawwifun ila Allah. Takwa yang kedua, hatinya selalu takut kepada Allah. Orang bertakwa itu takut kepada Allah. Dan ini bisa kita faktualkan sejarah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, baik itu sahabat, para tabi'in, ulama-ulama, baik itu kita dengarkan di sumber ulama-ulama hebat, di sumber orang yang alim-alim, takut kepada Allah. Padahal kalau kita dengarkan apa yang tidak bisa dibuat, luar biasa sampai dengar cerita itu, serba-serbi hebat. Apalagi gue di Pariaman itu, Syekh Abdul Rauf, Syekh Burhanuddin. Kalau belanja dia tidak bisa ditawar, itu jangan diharap jualannya laris. Tapi orang yang tahu kalau datang dia mau belanja tidak dibeli, tidak dijual itu. Bagi bapak ibu kita dengar diberikan aja. Nanti sore paling lama udah habis itu dagangannya. Buat apa itu? Kenapa? Karena sudah dekat kepada Allah. Kun fayakun, jadi maka jadi. Jumat-jumat tamu-tamu Allah takut kepada Allah. Kenapa terjadi pencurian, perampokan, penodongan, ganja, morfin, gibah, namimah? Padahal itu ajaran setan itu, bukan ajaran Islam itu. Jawabannya karena kita tidak takut kepada Allah. Maka kambing orang kambing kita, sepeda motor orang sepeda kita, sawit orang sawit kita. Tidak takut kepada Allah. Katanya Allah itu di Mekah sana, tidak di sini. Pada Allah itu Allah muhit, Allah itu meliputi sekalian alam. Alam dunia ini, alam diri kita. Itu pada dalam tauhid, akidah, iman dan sebagainya. Orang yang takut kepada Allah, dia menjaga dirinya. Jangan sampai mengambil hak orang, makan hak orang dan sebagainya. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya nanti di akhirat sangat susah dan sulit dan sebagainya. Sering kita sampaikan, jamaah Jumat yang berbahagia. Mungkin merasa tak enak mengasih infak 2.000, 5.000. Tapi jangan main-main. Walaupun kita berinfak 2.000 ikhlas, itu bisa membawa kebahagiaan, ketenangan batin bagi kita dunia sampai ke akhirat kelak nantinya. Tetapi walaupun sedikit yang kita buat,
kemungkaran, kemusyrikan yang tidak baik itu akan menyengsarakan batin kita dari dunia hingga akhirat. Tergantung kita memilih, pilih yang mana. Jemaah Jumat, teman-teman Allah yang berbahagia, takut ini perlu sehingga kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita, Islam kita ini bisa tetap konsisten. Islam yang aman, damai, tenang, tertib dunia maupun akhirat. Inna dina, inna Allah Islam. Sesungguhnya agama yang kuridai kata Allah adalah agama Islam. Kadang orang tidak paham Islam itu apa. Agama lain itu keris, dari keris pisau, dari gunung, dari batu, dari kayu. Tapi kita agama Islam ini dari mana itu Islam ini? Islam itu, hei makhlukku, Islam itu sebuah agama kamu dunia akhirat saya akui. Itu dari asmaku saya ambil langsung dari nama Allah. Diberikan sebagai pedoman tuntunan kita agar kita selamat dunia akhirat. Tidak mau juga, silakan buatlah menurut hawa nafsu. Itu kata Allah. Jemaah Jumat teman-teman Allah yang berbahagia. Yang ketiga, at-taqwa wa qalbun taubatun ila Allah. Orang yang bertakwa itu hatinya selalu taubat kepada Allah. Siapa kita ini yang tidak bersalah? Ustaz banyak salahnya, tidak Ustaz banyak salahnya. Pak Haji tidak Pak Haji, masyarakat, non masyarakat, pejabat dan sebagainya. Pasti ada kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah taubat kita kepada Allah. Kalau kita sekarang ada kesalahan, bertaubat kita sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita meneteskan air mata, itu dihapuskan dosa-dosa kita, bersih kita lahir batin. Tetapi ingat hambaku, apabila kamu nanti setelah di akhirat minta tobat menangis darah pun air mata kamu, itu tidak diterima lagi. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Di akhirat tidak diterima lagi tobat. Masih sekarang kata orang tua, sebelum hujan sediakan payung. Wastidani ya Rabbi, perbanyaklah amal soleh, taubatlah kepada Allah sebelum datang malaikat maut. Ada kesempatan. Tugas kami menyampaikan, mengingatkan kita, termasuk diri orang sendiri. Yang keempat, at-taqwa wa qalbun ta'abbudillah. Orang bertakwa itu selalu menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di masjid, di sungai, di mana saja dan sebagainya. Ini sedikit saya cerita. Saya coba ikut mencari ikan di Pagaran Tapak. Bapak-bapak remaja remaja. Termenung saya. Ada di situ salah seorang kedengaran azan, langsung dia berwudu, sholat dengan pelepah itu. Sholat dia, saya pun ikut sholat. Di pinggir sungai bisa sholat, bukan di masjid dia sholat. Yang penting laki-laki tutup aurat, pusat dan tutup, selesai berwudu. Ini kalau sudah masuk nilai-nilai takwa itu kepada kita, aman, tenang batin kita. Apalagi dibantu dengan berzikir. Alladzina amanu tatma'innul qulub. Tenang hati orang-orang yang beriman itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditekankan lagi, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikirlah hati bisa tenang. Tapi kalau berzikir tidak juga tenang, perhatikan apa masalah kita. Apakah ada masalah? Apakah ada yang kita makan yang haram, yang subhat? Ini menolak zikir itu. Harus bersih lahir dan batin. Baru dia masuk, tenang pikiran, terbukalah pintu rezeki dan sebagainya. Jemaah Jumat tamu-tamu Allah yang berbahagia, menyembah Allah di mana saja pun tidak berada. Yang terakhir, at-taqwa wa qalbun tasakkurun ila Allah. Orang bertakwa itu hatinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita menurut Al-Qur'an itu. Maka Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasadid. Bersyukurlah kamu atas nikmat yang kuberikan. Biar sedikit yang kuberikan itu bersyukur kepada Allah. Yang menjadi persoalan sedikit kadang-kadang orang itu bersyukur kepada Allah, dinikmati. Ada di antara kita banyak dikasih tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi persoalan. Padahal di dalam Ar-Rahman dijelaskan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Hei makhlukku, nikmat-nikmat aku yang mana yang kamu dustakan itu? Begitu besar kuberikan kepada kamu nikmat. Satu contoh nikmat itu adalah saya sampaikan di sini bagi kita. Pilihan tidak perlu dijawab. Sama kita semua. Allah berikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani. Setuju kita juga. Allah berikan kepada kita kaya raya. Setuju kita juga.
Allah berikan kepada kita pangkat, jabatan, kedudukan, setuju kita itu. Karena yang sekarang ini banyak yang mengeluh dan sebagainya, ekonomi ini sebagainya, belum lagi oplosan triliunan dan sebagainya, habis kita dibodoh-bodohi masyarakat ini. Nah, kata Allah, wahai hamba-hambaku, sudah saya berikan kepada kamu 3, saya cabut 1. Apa itu ya Allah? Saya cabut dari dunia ini air 1 tahun, tidak ada air. Serasa sama pilihan kita, biarlah yang sekarang ini apa adanya, daripada air tidak ada 1 tahun, 3 bulan kita mati, hewan dan sebagainya. Ini luar biasa air itu kita manfaatkan, tapi kadang-kadang lupa kita bersyukur. Inilah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, berguna kepada kita sebagai bekal kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.